menurut saya bangsa yang cerdas itu ya, atau satu negeri yang cerdas itu adalah negeri yang mengambil sikap dan menganggap urusan mengkoneksikan rakyatnya atau anak-anak bangsa dengan sejarah bangsanya sebagai satu hal yang utama, sebagai satu hal yang prioritas dan pertama yang harus dilakukan itu. Paradigma kita bukan cuma sekedar belajar sejarah, tapi belajar dari sejarah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam nasional merdeka. Balik bareng di podcast Rumah Kebangsaan Pancasila. Saya Kang Hari dan rekan saya Bung Edi. Iya Kang Hari. Apa kabar Bung Edi? Kabar baik, alhamdulillah. Kang Hari bagaimana, sehat? Luar biasa, sehat dong. Baik, sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila, ini adalah program terbarunya dari Rumah Kebangsaan Pancasila. Program terbaru yang kita buat yang namanya RPP. Apa itu RPP? Adalah Ruang Edukasi Pendidikan Pancasila. Oke, berarti kita akan membahas Pancasila ya? Yes, Oke. tepatnya kita lebih banyak akan share tentang pelajaran pendidikan Pancasila yang ada di dunia pendidikan. Oke. Nah, kenapa kita pilih ini? Kenapa kita pilih Ruang Edukasi Pendidikan Pancasila dan kita mendekatkan kepada dunia edukasi? Karena Rumah Kebangsaan Pancasila juga memiliki sekolah, artinya RKP juga memiliki pengalaman yang juga cukup lumayan di bidang dunia pendidikan karena kita juga punya sekolah gitu ya, Bung Edi ya. Betul. Nah, oleh karena itu, karena kita merasa bahwa program kita cukup lumayan baik menurut kita, dan kita akan banyak sharing, terkhususnya adalah tentang pendidikan Pancasila, karena memang kita kan Rumah Kebangsaan Pancasila, gitu ya, Bu Edi ya. Siap. Oke, dan hari ini kita akan sharing untuk pendidikan Pancasila di kelas 4 dan wabil khusus kita akan sharing untuk para guru-guru. Oh, untuk guru-guru. Untuk guru-gurunya. Jadi di kelas 4 SD itu, Bung Edi, di situ diceritakan atau di situ materinya tentang lahirnya Pancasila dan penerapan butir-butir Pancasila terhadap kehidupan sehari-hari kepada peserta didik. Nah, seperti apa, bagaimana mengajarnya, dan kita akan juga memberikan semacam wawasan lain tentang seputar dunia, wawasan tambahan mungkin ya. Wawasan tambahan tentang materi yang ada di kelas 4 tersebut, gitu ya. Sebelum kita masuk, terima kasih sebelumnya kepada BJ Food yang hari ini sudah mensponsori kita, dan juga ada Universal Mart yang juga mensponsori kegiatan kita. Oke. Baik Bung Edi, sebelum kita bahas lanjut nih ya, bahas lanjut kepada poin intinya tentang pendidikan Pancasila di kelas 4, alangkah baiknya kita juga mengajak kepada sahabat-sahabat Pancasila, terutama teman-teman guru yang ada di seantero Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bagaimana kita menilai atau kita merubah paradigma kita tentang sejarah. Nah, sejarah ini penting buat kita. Kenapa pentingnya? Mungkin Bung Edi punya perspektif tentang kenapa sih sejarah itu penting untuk kita setiap bangsa ini. Iya, penting banget memang Kang sejarah itu, karena sebenarnya sederhananya bisa dibilang sebenarnya sejarah itulah yang membentuk kepribadian ya. Sejarah itu yang bentuk kepribadian. Bahkan kita sendiri kan sebenarnya kepribadian kita dibentuk oleh sejarah kita. Begitu juga kalau kita bicara kepribadian Indonesia atau keindonesiaan kita, itu dibentuk oleh sejarah. Jadi kalau kita mau terkoneksi sama keindonesiaan, karakter atau kepribadian keindonesiaan kita, ya kita memang tidak bisa untuk tidak terkoneksi dengan sejarah bangsa. Seperti itu. Jadi dan paradigmanya terhadap sejarah itu menurut saya, kita tidak bisa juga melihat sejarah itu hanya semacam kumpulan-kumpulan peristiwa di masa lalu
yang seolah-olah tuh nggak ada sangkut perkaranya itu dengan kehidupan kita di hari ini. Justru sejarah itu harus kita sikapi sebagai sumber kearifan, Sumber kearifan. sumber nilai gitu yang bisa kita serap, nilai-nilai, prinsip-prinsip yang baik dari sejarah yang kita alami ya, untuk kita bawa ke dalam kehidupan kita di hari ini. Jadi kan penting banget tuh kita untuk terkoneksi di situ ya. Gampangnya gini ya mungkin ya, supaya kita paham hubungan sejarah dengan kepribadian. Ya kalau secara personal ya, kita juga sebenarnya kepribadian kita itu hasil dari sejarah kan. Jadi sikap-sikap kita, tindakan-tindakan kita, perilaku kita hari ini atau karakter kita hari ini, itu yang bentuk pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Oke, betul. Secara sederhananya kayak gini ya, kalau saya menangkapnya dari penjelasan Bung Edi tadi, mungkin kalau kita sama-sama coba merenung gitu, kenapa hari ini kita nggak berani pegang api yang menyala? Kenapa hari ini kita nggak pernah berani pegang satu kabel yang terputus yang teraliri listrik? Kenapa hari ini kita nggak berani itu? Karena kita tahu bahwa itu teraliri listrik, ketika teraliri listrik dapat tersetrum dan sebagainya. Kita tahu api itu panas, kita tahu ini dan sebagainya. Nah, itu kan karena pengalaman kan? Itu karena pengalaman. Artinya ketika pengalaman itu sudah nempel di kita, sejarah atau cerita itu sudah nempel di kita, maka itu yang ngebentuk perilaku kita ke depannya. Kita jadi nggak akan ini lagi, nggak akan itu lagi. Mungkin seperti itu ya Bung Edi. Jadi pengalaman itu kan membuat kita menjadi arif gitu ya. Menjadi kita punya mana yang baik, mana yang enggak. Kita punya sikap gitu. Kayak kasus yang contoh kecil tadi yang Kak Hari contohkan ya. Atau juga misalnya kayak kenapa sih kalau kita nyebrang jalan itu kita harus lihat kanan, lihat kiri, itu kan hati-hati sekali. Kalau anak kecil enggak loh. Iya, betul. Kalau anak kecil misalnya anak mungkin 3-4 tahun ya lari-lari aja di jalan gitu. Betul. Kita karena kita sudah punya pengalaman bahwa berbenturan sama benda keras itu menyakitkan. Entah kita pernah jatuh, entah kita pernah kena batu atau apapun lah kayak gitu. Yang membuat kita mengerti bahwa benturan dengan benda keras itu akan mencelakai kita. Sehingga ketika kalau kita nyebrang jalan, ini jangan sampai kita ditabrak mobil nih. Itu kan kesimpulan yang kita dapat hasil dari pengalaman-pengalaman kita. Nah, kepribadian Indonesia itu juga nggak bisa tidak tanpa sejarah ya. Artinya kalau kita nggak kenal sejarah, bagaimana kita terhubung sama kepribadian Indonesia yang toleransi, yang misalnya bersatu dalam keberagaman, yang cinta damai, yang menghormati keberagaman, menghormati perbedaan, yang senang berlaku adil kepada setiap orang. Kita nggak akan terkoneksi sama itu kalau kita nggak tahu sejarah terbentuknya bangsa kita. Berarti kalau kayak gitu sejauh ini kita cuma belajar sejarah ya? Bukan belajar dari sejarah. Ya harusnya belajar dari sejarah ya. Belajar dari sejarah ya. Nah, bedanya apa tuh berarti? Ya kayak kalau kita belajar sejarah, kita cukup tahu itu panas, itu ini. Tapi udah kita pegang-pegang aja kita ininya. Tapi kalau kita belajar dari sejarah, ini kita kemarin pegang panas nih, berarti kita kan mengambil nilai dari pengalaman yang terdahulu. Nah, itulah kenapa pentingnya sejarah itu, kita belajar dari sejarah itu untuk membentuk kita sebagai sebuah bangsa menuju bangsa yang lebih keren lagi. Makanya Bung Karno bilang bahwa sejarah itu adalah kaca benggala untuk menatap masa depan. Artinya ya sejarah itu alat kita tadi untuk menyerap itu. Karena kan peristiwa-peristiwa yang terjadi ya di masa lalu yang sudah menjadi sejarah kita itu kan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya sudah teruji zaman ya. Betul. Sudah terhakimi oleh alam. Kalau kita pernah jatuh tadi contoh sederhana ya. Kan itu sudah kalau kamu nggak hati-hati kamu jatuh. Kan ada pelajaran itu. Jangan sampai kita tidak menarik nilai itu loh, tidak menarik pelajaran itu. Nah, peristiwa-peristiwa yang dialami bangsa kita dari
kita pernah dijajah, terus kita kemudian berjuang untuk merdeka, kemudian bersatu di Sumpah Pemuda misalnya dan seterusnya gitu sampai hari ini, kan itu banyak nilai-nilai di situ. Betul. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita serap. Jadi Iya. saya setuju sekali sama Kang Hari bahwa kita paradigma kita bukan cuma sekedar belajar sejarah, tapi belajar dari sejarah. Iya. Dan bukan cuma bicara pelajaran sejarah, tapi bagaimana menarik pelajaran gitu. Menarik pelajaran. Menarik atau menyerap pelajaran dari sejarah. Okay. Karena yang penting tuh itu, bukan hafalan-hafalannya. Betul. Yang paling rumit dari sejarah itu adalah bagaimana kita menarik kesimpulan nilai. Prinsip gitu ya dari sejarah kita. Oh dulu kita pernah gini-gini, oh berarti kita harus begini misalnya gitu. Oh dulu kita pernah, misalnya kita dulu pernah kesukuan, kita pernah pecah belah, dan kita pernah dijajah lama tapi nggak menang-menang karena kita berpecah belah tadi. Kita jadi lemah, kesimpulannya begitu. Tapi kemudian kita sepakat untuk jadi satu bangsa. Kita lahirlah Sumpah Pemuda, kita jadi satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Dan setelah itu kemudian kita berjuang 17 tahun merdeka. Oh berarti kan kita bisa narik nilai dari situ. Bahwa persatuan itu luar biasa ternyata. Persatuan itu bisa membuat kita menjadi hebat, menjadi kuat. Nah, itu kan mengambil pelajaran dari sejarah. Betul. Bahkan pada posisi yang tadi Bung Edi sebutkan itu juga kayaknya bangsa kita kayak masih jauh kalau saya menilai kenapa masih jauh? Bahkan ya menganggap penting sejarah saja juga nggak terlalu gimana gitu. Contohnya saja kalau Bung Edi masih ingat ya, kalau tidak salah ini dari video ini kita ambil 2 atau 1 bulan yang lalu kita Rumah Kebangsaan Pancasila itu mengecat ulang Tugu Proklamasi, Tugu Petir. Mungkin dari sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila juga masih apa itu Tugu Petir. Kenapa begitu? Karena ketika saya main ke sana pun tidak banyak orang yang tahu apa itu Tugu Petir. Padahal menurut saya itu adalah satu bangunan yang menurut saya penting buat banget mengajak kita kepada sejarah bagaimana momen proklamasi itu dibacakan. Kan Bung Karno pernah bilang bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak meninggalkan sejarahnya atau tidak melupakan sejarahnya. Artinya sebenarnya bisa kita katakan Bung Karno mau menekankan bahwa kalau kamu mau jadi bangsa yang besar, jangan sampai kamu lupa sama sejarah. Jangan sampai kamu tidak ngerti atau tidak terkoneksi sama sejarah. Dan tadi seperti Tugu Proklamasi atau Tugu Petir, itu adalah monumen yang pentingnya itu banget penting ya. Banget penting. Karena disitulah Bung Karno berdiri bersama Bung Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 itu kan. Yang kemudian rumah Bung Karno itu dibongkar gitu ya, digantilah oleh Bung Karno dengan Tugu Petir itu atau Tugu Proklamasi itu. Dan itu kan harusnya menjadi monumen, atau menjadi alat kita untuk mengkoneksikan anak-anak bangsa ini dengan sejarah bangsanya. Karena di situ loh, di titik itu loh Indonesia ini lahir. Di titik itu Indonesia itu lahir. Kita tuh dari tiada ya berarti ya. Dari tiada menjadi ada tuh. Titik itulah ya. Iya, titik awal lahirnya bangsa Indonesia itu kan dari situ. 17 Agustus tahun 1945. Iya, kalau kita tidak menganggap penting ya, tidak menganggap prioritas mengkoneksikan anak bangsa dengan sejarahnya, hemat saya kita nggak bisa berharap bahwa kita akan tumbuh jadi bangsa yang besar. Seperti itu. Korelasinya? Karena tadi kalau kita, ini kan sejarah itu kan juga selain pelajaran nilai ya, itu berisi amanat. Jadi kayak kalau kita mau tahu arah perjalanan bangsa ke depan, kemana dia harusnya berjalan, apa sih yang harusnya kita bangun, apa sih yang harus kita wujudkan, apa sih yang harusnya kita pentingkan, itu kita harus kan lihat garisnya di belakang. Nah, sejarah itu dia ada garis itu. Dulu kita berangkat dari sini loh, kita bergerak ke sini mau ke sana loh tujuannya. Jadi cita-cita pendiri bangsa kita ke sana.
Jangan sampai kita kalau kita nggak tahu itu kan kita bisa saja Betul. ke arah mana nggak jelas gitu. Iya. Jadi ada amanat itu di dalam sejarah. Iya. Jadi kayak saya teringat kayak satu peristiwa, ya, bukan satu peristiwa lah, tapi ya kondisi kenyataan kita di bangsa kita. Bahkan ya Bu Edi ya, pun coba kalau sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila kalau memang ingat, misalnya ada satu orang mengenal sejarah bangsa lain, sejarah bangsa lain, maka tindak tanduknya, berpakaiannya, itu udah pasti seperti bangsa itu tuh. Jadi kita tidak bermaksud apa-apa ya, tapi kita lebih ke, ya ini katakanlah saintifiknya ya. Jadi ketika ada seseorang yang paham banget dengan sejarah bangsa lain gitu, maka ketika itu sudah terkoneksi kepada si orang tersebut, ya semuanya kepribadiannya gitu. Ya nggak beda jauh kalau misalkan ada anak muda yang suka Korea banget. Ya. Bahkan makannya, apa yang disajikannya dari segi berpakaian semuanya ya Korea banget itu sih. Iya. Nah, maksud saya bukan berarti itu jelek. Andai seluruh bangsa kita terkoneksi dengan sejarahnya, maka yang terjadi ya kita pasti cepet tuh kerennya tuh. Menurut saya kayak gitu. Betul sekali. Dan ya mirisnya kan nggak sedikit juga ya. Kita lihat masyarakat kita yang lebih paham sejarah peradaban bangsa lain daripada bangsanya sendiri. Yang lebih paham misalnya banyak juga yang lebih paham peradaban Timur Tengah daripada peradaban Indonesia. Yang akhirnya terkoneksinya sama sejarah sana. Akhirnya kepribadian nggak ke Indonesiaan gitu. Karena koneksi sejarahnya. Kan? Jadi ya memang ya kalau kita mau jadi bangsa yang menurut saya bangsa yang cerdas itu ya, atau satu negeri yang cerdas itu adalah negeri yang mengambil sikap dan menganggap urusan mengkoneksikan rakyatnya atau anak-anak bangsa dengan sejarah bangsanya sebagai satu hal yang utama, sebagai satu hal yang prioritas dan pertama yang harus dilakukan itu. Sebelum yang lain-lain bahkan ya. Sebelum yang lain-lain tuh pokoknya itu nomor satu. Iya, betul. Karena ini kita bicara kepribadian Indonesia kan. Betul. Ya gitu. Iya. Ya begitu ya, Bu Edi ya. Jadi terkait pemaparan yang tadi ini jadi bukan tugas cuman satu orang saja, bukan tugas pemerintah saja. Di sini Rumah Kebangsaan Pancasila juga mungkin mengajak sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila, terutama teman-teman guru dari Sabang sampai Merauke, untuk juga yuk sama-sama kita ajarkan kepada peserta didik kita dan kepada siapapun kita syiarkan kepada sebanyak-banyaknya bahwa bagaimana hari ini kita meyakinkan kepada bangsa kita mengkoneksikan sejarah dan mengambil nilai dari sejarah itu bagian dari sesuatu yang terlihat remeh-temeh tapi penting buat kelangsungan bangsa kita. Menurut saya kayak gitu. Iya betul, fundamental banget lah. Fundamental banget dan saking pentingnya menurut saya dengan kejadian-kejadian yang memang kita juga melihat di sekitar kita ya. Itulah ketika ada seseorang yang mempelajari kebudayaan bangsa lain, maka kepribadiannya juga akan berubah sesuai dengan kepribadian bangsa yang diajarin. Nah, hari ini kami Rumah Kebangsaan Pancasila mengajak rekan-rekan guru untuk bagaimana merubah paradigma sejarah yang tadinya sejarah ada sesuatu yang membosankan, sejarah adalah sesuatu yang hanya dihafal gitu. Hari ini bagaimana kita sama-sama mengambil nilai sejarah itu untuk kita aplikasikan ke dunia kita, ke dunia profesi kita atau ke dunia pendidikan. Betul. Begitu ya, Bu Edi ya? Iya, jadi kita kan belajar sejarah bukan untuk hidup di masa lalu kan. Tapi kita mau hidup di hari ini dan masa yang akan datang. Jadi jangan sampai kayak cuma ya tadi Kak Hari bilang hafal-hafalan gitu. Tapi kita cuma mau narik hikmah aja nih, narik pelajaran, menarik nilai-nilai bawa ke sini. Juga jangan sampai kayak maksudnya bagian pentingnya itu loh dari sejarah. Bahkan nggak terlalu signifikan, maksudnya bukan bagian yang prioritas harus hafal
kejadian ini tahun berapa segala macam, itu bukan di situ poinnya. Poinnya bukan bicara di situ, ya? sejarah ya. Tapi nilai-nilai dari peristiwa-peristiwa itu. Oke. Nah, sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila, kenapa sebelum kita masuk ke materi, kenapa prolog ini dulu yang kita sampaikan, biar nanti ke depannya ketika kita membahas satu materi, mudah-mudahan ya rekan-rekan guru atau sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila dimanapun berada yang lagi bersama-sama berjuang membangun bangsa yang sangat luar biasa, sebelum kita jauh melangkah untuk mengenal, belajar dan sebagainya, rubah dulu paradigmanya bahwa sejarah itu penting buat kita. Dan hari ini kita bukan belajar sejarah, tapi kita belajar dari sejarah dan mengambil nilai-nilai dari pengalaman tersebut. Betul sekali. Karena itu sudah teruji dan menjadi sangat luar biasa. Setuju ya Bung Edi? Setuju sekali. Nah, sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila, itu adalah sesi pertama kita di RPP, di Ruang Edukasi Pendidikan Pancasila. Sebelum kita masuk kepada inti materi di buku Pendidikan Pancasila di kelas 4 SD, kita akan masuk ke episode berikutnya, Bu Edi, untuk membahas tuntas. Untuk itu, terima kasih sudah menyimak kami dan mudah-mudahan kita menjadi penerus-penerus bangsa untuk mengkerenkan bangsa ini. Ya, amin. Bu Edi masih bertahan sama kita untuk mengupas tuntas ya? Siap, siap, selalu siap. Untuk itu, terima kasih buat sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila. Selamat kembali lagi di episode berikutnya di RPP, Ruang Edukasi Pendidikan Pancasila. Terima kasih, merdeka. Merdeka.